Halo sahabat sehat, saya Muhammad Ishraf. Selamat jumpa kembali di YouTube Lini Sehat, ngobrol tentang hidup sehat. Lebih khusus lagi membahas plus minus diet populer agar kamu nggak salah pilih dan sekedar ikut-ikutan. Juga membahas makanan dan imunitas serta betapa pentingnya pengendalian makanan, pengaturan aktivitas fisik, tidur dan mandi untuk hidup sehat dan bugar, bahkan panjang umur, dan masih banyak lagi. Sahabat sehat, kali ini kita akan ngobrol tentang seberapa banyak sih porsi jenis pangan yang dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas. Telah hadir bersama kita narasumber yang tak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Apa kabar Prof? Kabar baik, Kak Israf. Alhamdulillah. Kabar? Alhamdulillah kabar baik juga Prof. Ya. Baik Prof. Jadi kita ingin ngebahas nih Prof, lanjutan daripada episode sebelumnya sebenarnya Prof, yaitu yang tentang imunitas. Tentang imunitas, makanan yang bisa meningkatkan imunitas. Kalau sebelumnya kan kita udah tahu nih Prof, zat gizi dan makanannya. Kalau bisa saya sebutkan lagi, zat gizinya tuh ada 6 ya Prof. 6 ada protein, kemudian asam lemak esensial yaitu omega 3, kemudian vitamin C, vitamin D, kemudian zinc dan magnesium. Nah, kali ini kita ingin tahu nih Prof, seberapa banyak sih yang kita butuhkan sebenarnya Prof untuk bisa meningkatkan imunitas kita nih Prof. Iya, baik. Dari 6 zat gizi ya. Iya, ada 6 zat gizi. Pertama protein dulu deh ya. Bagian dari zat gizi makro dibutuhkan setiap orang itu buat remaja dewasa antara 1 gram per kilogram berat badan sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jadi misalnya kalau Kak Israf berat badannya 50 kurang lebih, rahasia ya. 50 berarti kalau katakan nilai tengahnya aja karena bukan bodybuilder, bukan olahragawan ya, katakanlah 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram. Berarti 50 kali 1,2 ya 60 ya. Kemudian kalau kali 1,5 75. Katakanlah sekitar 60 sampai 75 gram. Nah, berapa banyak itu kalau kita peroleh dari makanan? Bapak izin nih, ada food model di sini ya. Bukan hanya selebriti yang punya model ya, food juga punya model lah. Itu kira-kira dari apa Prof itu? Itu bukan makanan asli kan ya Prof? Tidak. Jadi namanya model itu suatu tiruan dibuat dari suatu bahan tertentu, tentu yang awet gitu ya. Sesuai dengan bentuk, warna, rupa dari makanan sehingga memudahkan dalam kita memberikan informasi atau edukasi tentang gizi. Jadi misalnya tadi ditanya protein ya. Menarik nih. Yang populer itu di Indonesia kan sehari-hari telur ya. Telur. Ya. Nah, ini bukan telur beneran, tapi ini jadi alat peraga namanya food model yang serupa untuk menunjukkan ini adalah telur. Nah, di dalam telur kalau saya tanya, mungkin kalau Kak Israf orang gizi ngerti ya, telur itu beratnya 55 gram. Tapi buat teman-teman kita, sahabat sehat di sana belum tentu kan. Jadi sebutir telur ayam ras itu rata-rata 55 gram satu butir ini. Jadi bukan 100 gram ya. Karena itu kalau kita beli 1 kilo itu bisa 16 buah kan. Kalau 20 buah itu kan 50 gram berarti. Ya. Nah, di dalam kita bicara protein tadi. Jadi kalau protein yang tadi dibutuhkan 75 gram misalnya ya. Nah, 60 sampai 75 gram tergantung tadi berat badan dan keperluan kita. Kalau untuk lebih optimum lagi kita ambillah 75 karena apa? Zat-zat imunitas tadi kan dibentuk oleh komponen-komponen asam-asam amino ini ya, yang banyak di dalam. Salah satunya nih telur nih, ada lagi yang lain ini ya. Ada apa lagi tuh Prof? Ada ikan. Ada ikannya juga, kalau tadi ikan laut ada lagi ikan sungai. Ding 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 ding. Kemudian itu putih-putih apa Prof? Ayam. Ini ayam ya. Paha ayam. Bisa dada ayam juga ya. Kemudian ini ada susu ya. Kemudian ada
daging kalau mampu ya. Kalau mampu. Tapi daging ayam lebih murah gitu kan. Nah, ini yang populer ini. Apa tuh? Tempe. Tempe ya. Tempe. Iya. Kalau ini pasti udah pada tahu lah ya juga. Tahu ya. Ada yang kuning, ada yang putih kan. Ya. Oke. Kembali tadi ya. Ya. Nah, ini dalam 55 gram ini mengandung jumlah proteinnya ini sebesar 7 gram. Oke. Jadi kalau kita makan 2 dapat sekitar 15 gram gitu ya. Ya. Nah, tapi kan kita tidak harus makan telur melulu ya, dan telur sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi ini 7 gram. Artinya kita perlu menambah dengan lauk pauk yang lain yang ada di sini kan. Mungkin pagi dengan telur. Kemudian siangnya harus ditambah misalnya dengan ayam. Nah, dalam ayam kalau ini tadi 55 gram, kalau ini beratnya 40 gram. 40 gram. Ya, karena ada tulang ya. Kalau ini kan cangkangnya tipis. Nah, di sini ada juga sekitar 7 gram protein. Oke. Jadi kalau kita satu hari makan telur 1, siangnya makan ayam, Bapak taruh dulu ya. Kemudian mau sorenya barangkali atau malamnya makan tempe ya. Di tempe ini satu potong ini 50 gram. Ada juga yang lebih kecil lagi itu 30 gram. Ya kurang lebih sebesar inilah tabelnya juga ya. Nah, ini juga mengandung sekitar 5 gram. Dan kalau ketika snacking time misalnya, entah itu sore, entah itu pagi, juga minum susu, ini juga ada sekitar 7 gram protein 1 gelas. Jadi kalau kita tadi udah bervariasi begini, ya, jadi ada 7 kali 4, karena tadi 5 kurangi 2, 28, 26, ya. Padahal tadi tujuan kita 60 atau 75 gram. Nah, bahwa kita juga makan pangan nabati, ya, selain tempe dan tahu, itu ada lagi cana proteinnya. Makan beras misalnya 2 piring ya, 2 piring itu 200 gram, ya, 200 gram beras. Jadi 1 piring 100 gram nasi, kalau dia jadi beras, kalau jadi nasi kan 2 kali lipatnya 200 gram. Kalau sehari 2 piring, karena ini barangkali lagi ngatur nggak mau banyak-banyak gitu ya. Itu 1 gram, 100 gramnya juga ada sekitar 7 sampai 8 gram protein. Berarti tetap ada proteinnya ya, Prof. Lagi 14 gram di sana. Jadi dari sini sekitar udah dapat sekitar 40. Berarti buat yang seusia Kak Israf dan ingin optimum tadi ya, karena sebenarnya minimum kan 1 gram. Iya. Ya, kalau 50 gram kan 50 kilogram beratnya kan cuma 50 gram. Sudah hampir terpenuhi karena nanti dari sayur juga ada protein meskipun ada protein juga 100 gramnya hanya 1 gram ya. Oke. Ya, dari ada lagi makan camilan misalnya nanti ada lagi protein tapi rendah gitu kan. Jadi tadi udah 40 50 sih dapat untuk, tapi kita kan tadi untuk optimum ya. Ya, untuk meningkatkan imunitas kita. Masih sisa usia pertumbuhan menjelang 20 kan ya. Udah lewat. Udah lewat. Oke. Nah, kemudian tadi untuk pembentukan otot untuk mencegah imunitas, maka kita jadikan tadi 1 kilogramnya 1,5 gram protein. Berarti kan 50 kali 1,5 75. Oke. Berarti masih kurang. Nah, silakan ditambah, bisa susunya ditambah jadi 2 gelas. Porsi telurnya juga bisa 2 atau ikannya ditambah. Ya. Ikan ini jadi bisa 2 potong. Ini kan baru 1 potong. Jadi kayaknya ini sekali santap habis. Jadi 1 piring bisa 2 ini kalau kita ingin optimum protein. 2 ini sudah sekitar 15 gram. 2 potong. Ini kalau di masakan Padang biasanya namanya asam pedes ya. Di gulai asam pedes. Kalau ini di ayam bakar ya. Atau bisa digulai. Opor juga ya. Oke, jadi untuk mencapai 75 berarti di luar yang Bapak utarakan tadi harus ditambah ya. Jadi bisa jadi 2 potong lauk pauk pagi hari, 2 potong siang hari, 1 potong malam hari, ditambah selingan, bisa susu kedelai, bisa susu sapi, terserah
juga sama-sama memiliki protein. Hanya tentunya komposisi vitamin mineralnya akan berbeda ya. Mana yang cocok buat masing-masing. Oke. Tadi megang ikan ya, Prof. Nah, ikan ini kan sumber lemak juga nih, Prof. Nah, mungkin boleh kita next ke zat gizi yang kedua, yaitu lemak esensial. Protein ke omega 3 ya, omega untuk 3. Meningkatkan imunitas. Seberapa banyak kira-kira tuh, Prof? Ya, jadi ini ada ikan laut ini ya. Ya. Ini potongan ikan tuna ya. Kalau ini ikan mas ya. Mirip lah emas dan mujair ya. Tapi karena udah dibuat warna kuning kan berarti golden ya. Ikan golden kan kuning berarti. Nah, kalau kita tadi mengoptimalkan omega 3 namanya, asam lemak yang banyak pada ikan. Di samping juga nanti ada pada alpukat dan lain sebagainya ya. Di ikan laut tuh lebih banyak ya kandungannya. Jadi misalnya 100 gram tuna, 100 gram ikan kembung itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sekitar 1,2 1,5 mikrogram tadi omega 3 ya. Nah, itu 100 gram. Tahu nggak ini berapa beratnya? Berapa tadi ya? 4. Ini segede ini nih ya. Coba nih, kira-kira seperti ini. Ini beratnya 40 gram. 40 gram. Berarti kalau ingin 100 gram 2,5 lipat dari ini. Berarti 2 potong yang agak gede gitu ya. Atau setengah ekor sekaligus kalau ekornya kira-kira lebih panjang dari ini. Lebih panjang dari ini. Nih, lebih panjang. Kalau ini beratnya juga 40 gram, banyak tulang ini ya. Kepala nggak bisa semua dimakan. Kalau dimakan semua hebat itu ya. Gigi dan pencernaan ya. Nah, berarti kalau dari sini ini kecil sekali, sepertiga dari omega 3 adanya di ikan tuna ini. Jadi berarti ini harus lebih banyak lagi makannya. Kalau ini misalnya 100 gram cukup, ini 3 kalinya 300 gram. 300 gram dahsyat ya. Berarti itu sampai 6 ekor ya satu hari. Tapi kan kita tidak semua itu dari ikan aja. Ada dari asam lemak esensial lagi oleh tubuh nanti dijadikan untuk jadi sumber dari omega 3. Termasuk susu juga ya, Prof? Nah, di susu juga ada, juga di telur juga ada. Di telur juga ada. Ya, di telur juga ada, ya di telur, tapi tidak sebanyak di sini. Ya, di telur ada, di susu ada, di kacang-kacangan juga ada. Nah, ini misalnya nih kacang merah ya. Kacang merah. Nih lihat kacang merah nih. Jadi bahkan juga di tempe ada kecil ya, di tempe ada kecil. Karena itu perlunya makan beraneka ragam. Tapi kalau ingin cepat, pemenuhannya dari ikan tuna, ikan kembung, ikan laut tadi ya. Atau di belut. Belut itu sekitar hampir 60-70% yang ada di ikan tuna. Ya, jadi kalau makan ikan tuna ini 100 gram, makan belutnya kalau 6,6-nya ya kurang lebih 150 gram. Tapi orang nggak suka kali banyak makan belut ya. Apalagi kalau nggak pernah digulai, bisa digoreng. Apa itu namanya? Diungkep itu ya, atau dikukus ya. Jadi itu ya, kalau di daging juga ada sedikit sekali, jadi nggak banyak, bukan jadi sumber di sini. Ini daging nih ya. Sebesar ini nih, daging ini. Berapa tuh berarti kira-kira? Ini 35 gram, jadi 100 gram tuh 3 kali potong ini. Jadi kalau makan rendang di masakan Padang. Iya, kira-kira segitu kira-kira. Lebih kecil dong. Oh iya, lebih kecil. Kecuali tergantung restoran. Tergantung ya, restoran mana ya. Yang murah ya enggak. Separuh ini ya. Berarti separuh ini 20 gram, ini 35 gram. Ya, jadi itu tadi untuk pemenuhan zat gizi yang kedua untuk meningkatkan imunitas ya. Kebutuhan kita kurang lebih 1,2, tapi untuk optimum tadi saya naikkan jadi 1,5 mikrogram omega 3. Ya sebenarnya lebih sedikit nggak apa-apa, nih kan lemak baik ya. Karena untuk kita tadi berjaga-jaga untuk optimum health gitu. Baik, terima kasih Prof. Nah, selanjutnya ini terkait vitamin nih Prof, vitamin C dan vitamin D. Nah, seberapa banyak nih Prof yang jenis jumlahnya? Dari kan vitamin dan kalau vitamin C sayur ya, dan buah ya. Baik, umumnya di sini ya sedikit sekali, hampir tidak ada vitamin C, apalagi di telur nggak ada vitamin C. Dan vitamin C itu banyak dari sayur dan buah ya. Buah. Kalau gitu izinin Bapak angkat ini food model untuk buah. Dan ini jangan dimakan ya. Yes, dia diangkat.
Dan budaya kita di Indonesia itu nggak biasa makan sayur mentah atau salad ya. Iya. Ada sih kelompok tertentu di Jakarta dia karedok ya. Oh iya. Tapi umumnya sih semua dipanasin kan. Yap. Namanya sayur bobor, sayur apa bening, sayur apa lagi? Minimal tumis, semua pakai panas kan. Jadi vitamin C-nya pasti banyak hilang, bisa separuh sampai 3/4-nya. Karena itu di dalam pola makan Indonesia yang paling bagus itu sumber vitamin C ya buah. Ya, meskipun sayur menyumbang tapi dengan pengolahannya demikian. Nah, yang buah paling populer di Indonesia ya ini jeruk ya. Jeruk buah populer, vitamin C-nya, tapi ini belum bisa memenuhi satu buah ini untuk satu hari. Kita butuh sekitar 60 sampai 90 miligram. Ini baru sepertiganya. Nah, ini ada tomat, harusnya ada jambu biji, tapi nggak ada jambu biji sini ya. Iya, nggak ada. Ini tomat ya. Tomatnya udah merah banget. Harusnya ada kuning sedikit ya. Udah masak banget. Kalau 100 gram tomat ini hampir 3/4 dari kebutuhan vitamin C kita tadi. Tapi kan dalam yang ini bukan 100 gram. Ini beratnya cuman berapa nih? 50 gram ya. Tapi kalau tomat yang gede ya bisa sampai 100 gram. Kemudian jeruk juga ini 100 gram. Ya, jadi kalau kita beli 1 kilo 10 segede ini, kalau yang lebih gede lagi kan 1 kilo 6 ya. Jadi berarti 150 gram. Ya, jadi karena itu di dalam anjuran Kementerian Kesehatan kita dianjurkan paling nggak 150 gram buah sehari. Tapi WHO sebenarnya menganjurkan sampai 600 gram buah dengan sayur. Kalau Kemenkes 400, tapi kalau Kemenkes kan untuk mencegah kekurangan, supaya tidak kekurangan. Tapi kalau WHO itu mencegah jantung koroner sudah. Ya, jadi 600 gram kombinasi 400 gram sayur, 200 gram buah separuhnya. Jadi 200 gram buah berarti kalau ini 100 berarti 2 buah ini paling tidak ya. Kemudian ada yang lain deh. Ini Prof. Oh iya ini. Ini pepaya namanya ya. Oke. Jadi ini buah yang cukup populer dan relatif murah. Hanya orang kadang-kadang kalau keluarga kecil males beli ini karena harus dikupas. Kalau nggak dikupas nanti kalau udah dikupas nggak habis terus disimpan-simpan gitu ya. Takut rusak. Tapi kalau untuk keluarga anggotanya 3-4 orang bagus sekali. Sekali beli ini segini aja ya. Ini 110 gram. Berarti 8 kali ini nih sebuah pepaya bisa sampai hampir 1 kilo kan. Jadi kalau kita menggunakan ini untuk sumber vitamin C, kombinasi lah ya. Jadi ada jeruk, ada pepaya. Kalau bisa ada jambu biji lebih bagus lagi karena satu buah jambu biji ya ukuran 150 gram tadi sudah bisa memenuhi 60-70 gram. Lebih tinggi ya Prof vitamin C-nya. Jadi jambu biji, tapi sulit kadang-kadang daerah tertentu kecuali Jawa Barat. Tomat sebenarnya di daerah dingin gampang, tapi di daerah jauh di pantai apalagi sulit. Jeruk ini kemana-mana sih sebenarnya karena dia awet ya. Ada. Bahkan dari mancanegara masuk di samping dari Pontianak aja masuk ya ke Pulau Jawa, apalagi jeruk dari Siantar, Medan sana. Manggis juga. Ya. Ini sumber vitamin C juga, tapi nggak sebanyak jambu biji, nggak sebanyak ini. Mirip hampir sama dengan di jeruk lah ya. Jadi ini beratnya sekitar 80 gram. Jadi baru terpenuhi sekitar 1/4 ya kalau anyangan. Tapi lagi-lagi dengan kita melihat warna-warni, karena untuk meningkatkan imunitas kan tidak hanya vitamin C, vitamin C tadi ya. Ada phytochemical yang mencirikan warna. Ini banyak karotenoidnya. Ya, ini juga ada zat antioksidannya juga, ini juga. Jadi saya pikir upayakanlah kalau bisa ada ya 3-4 warna buat satu hari, itu berarti akan melengkapi berbagai kebutuhan kita. Sekarang vitamin D Prof, seberapa banyak dan sumber pangannya sebelumnya apa ya Prof? Vitamin D, vitamin yang kedua ya. Kita ingat kemarin ada 2 putri raja ya. Jadi vitamin D itu banyak pada ikan, pada telur. Nah, telur ini kan ada 2 bagian nih. Putih telur sama ada kuning telurnya. Nah, vitamin D itu banyak di kuningnya, sama dengan kolesterol.
vitamin D, kolesterol itu banyak di dalam kuningnya. Jadi jangan sampai dibuang. Kadang-kadang kan ada yang suka putih. Apalagi anak-anak biasanya ya suka putihnya kuningnya dibuang. Padahal tuh kaya zat gizi dan anti kolesterolnya juga ada di dalam gitu ya. Jadi ini sumber vitamin D. Belum cukup kalau hanya 1 butir telur ya, karena kita butuh sekitar 15 miligram dalam kondisi normal ketika kita menghadapi situasi lebih mengoptimalkan imunitas, bisa 2 kali lipatnya ya. Untuk vitamin D. Jadi, nah lagi-lagi ini andalannya nih. Ikan lagi. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan protein, ketika kita memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3, kita juga otomatis memenuhi kebutuhan vitamin D. Ya, begitu juga di sini. Ya. Susu ini kalau 1 gelas ada yang sampai 30% kebutuhan vitamin D kita harian terpenuhi, berarti sekitar 5 sampai 6 mikrogram vitamin D ada di dalam. Di tempe ada sedikit. Nah, di sini ada ini hati ya. Hatimu hatiku. Nah, ini hati ayam ya. Di hati ayam ya. Ini beratnya hati ini 30 gram. Ya, vitamin kita makan 30 gram, kebutuhan vitamin D kita bisa terpenuhi, tercukupi. Tapi kan nggak semua orang suka hati. Iya. Nggak semua orang suka. Apalagi sakit hati nggak semua orang suka ya. Semua orang kayaknya nggak suka sakit hati. Ada orang yang suka hati karena aromanya, ada yang karena aromanya nggak suka. Iya. Tapi tergantung kiat kulinernya ya, dibumbuin cara ngolah. Iya, bisa jadi. Ya. Kalau Bapak tuh suka kayak ayam goreng Sukabumi yang hatinya digoreng pakai apa itu kunyit dan sebagainya ya. Jadi aroma yang amisnya udah nggak ini ya, Bro. Enak jadinya. Bahkan juga mencegah anemia juga terkenal di sini kan. Pokoknya semua vitamin yang bisa dicadangkan di sini luar biasa ya. Hanya tinggal kita memilih hati ayam yang seperti apa untuk memenuhi kebutuhan ini. Oke, kemudian di kacang-kacangan juga ada vitamin D sedikit, tapi umumnya adalah pangan hewani. Di nabati yang paling tinggi itu di jamur. Jamur. Jamur itu apa lagi ya? Mushroom. Bahasa lainnya jamur apa? Ya jamur ya. Tapi bukan jamuran loh. Ya, beda lagi tuh ya, Bro. Jamuran. Jadi sorry sini nggak ada jamur kebetulan. Jadi 100 gram jamur itu hampir terpenuhi separuh sampai 2/3 dari kebutuhan. Tapi juga kita kan tetap perlu beragam sumbernya ya, karena beragam. Ada zat gizi yang lain. Ya itu tadi yang vitamin D. Selanjutnya Prof ke mineral zinc dan magnesium. 2 mineral putra mahkota kita sebutkan di dalam dunia imunitas ya. Umumnya adalah dari pangan hewani ya, sumber tadi zinc tadi, dan paling banyak itu di dalam kerang-kerangan. Nah, tapi sayang sini nggak ada food modelnya kerang ya. Tapi pertama ini yang paling tinggi nih. Kembali lagi ke hati. Di dalam hati ya. Jadi 1 butir hati sudah bisa memenuhi kebutuhan zinc kita hanya sekitar 15 sampai 20. Itu juga kalau sudah gram per hari. Kemudian selain hati ya di daging merah sebenarnya ya. Nih. Ya. Ya sekali-sekali perlulah makan daging merah meskipun mahal dan enak gitu ya. Tinggal caranya aja, jangan yang terlalu banyak lemaknya gitu kan. Jadi zinc banyak di sini. Kemudian di tempe juga. Kalau di tempe lebih bagus lagi penyerapannya, karena kalau di kedelai dia tinggi tapi nggak terlalu banyak. Tapi tetap menyumbang di sini ya. Paling nggak sampai 10% kebutuhan zinc kalau kita makan tempe 1-2 potong satu hari ini bisa terpenuhi. Nah, kalau di susu juga ada juga ya, bisa sampai 10% dari kebutuhan kita. Apalagi kalau kita rajin baca label, ya itu ada jenis-jenis susu yang sudah diperkaya. Difortifikasi gitu. Difortifikasi. Jadi kalau ingin pilih-pilih ya rajin-rajin ini baca label ya. Labelnya. Ya. Kemudian kalau magnesium, Prof. Magnesium seberapa banyak nih? Magnesium itu hampir di semua pangan hewani ini. Itu magnesium ada, kemudian ditambah dengan yang hijau-hijau. Nah, ini semua hijau. Ini juga sebagai seperti pengganti, ada bayam, ada kangkung,
Bahkan kalau di luar Jawa tuh paling populer daun singkong. Jadi ini magnesium. Semua yang hijau-hijau berklorofil itu yang magnesiumnya ijo-ijo tinggi. ya. Ini brokoli, kalau brokoli kemahalan ya udah. Tapi kalau di daerah dingin, memang daerah misalnya di daerah Cipanas murah ini kan ya. Ini juga relatif murah. Daun kangkung juga kalau ada. Bayam. Ya, Tingginya jadi hijau. kita butuhkan magnesium itu 350 miligram sehari ya. Jadi dengan kita tadi memenuhi kebutuhan lauk pauk 150 gram rata-rata, kecuali tempe. Kalau tempe harus lebih banyak lagi. Atau kombinasinya 150 gram sehari lauk pauk ini, itu sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan magnesium. Udah kita tambah lagi dengan sayur ya. Karena pada dasarnya kan makanan itu harus terdiri dari semua ragamnya ya. Ada lauk pauk. Dia kembali lagi ya Prof. Ada makanan pokok bahkan yang belum ada ditunjukkan di sini. Ya. Intinya nggak ada satu jenis pangan yang bisa memenuhi kebutuhan zat gizi kita ya Prof. Betul. Harus ada kombinasi. Beragam itu tadi ya. Intinya beragam gitu. Ya ini juga masih ada kok sumber vitamin C. Ada semangka. Ada banyak ya di sini. Ada pisang. Oke. Ya. Itulah tadi obrolan hidup sehat kita bersama Prof. Hardin. Jadi sahabat sehat, ternyata banyak informasi yang bermanfaat nih yang bisa kita peroleh. Seperti tadi sebutir telur itu berapa beratnya sih, proteinnya berapa sih? Jadi kita bisa memperkirakan ya Prof. Kemudian sayang sekali bila informasi bermanfaat ini tidak kita share. Seperti kata bijak, the best way to multiple your happiness is to share it with others. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar bermanfaat juga bagi keluarga, teman dekat, dan sahabat lainnya. Jangan lupa juga klik tanda lonceng agar bisa update berbagai video hidup sehat mendatang. Terima kasih banyak sahabat sehat. Sampai jumpa dengan topik yang lebih menarik lagi tentang hidup sehat dalam kesehatan kita. Tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Dah. Terima kasih Prof.